Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan melihat pada kesempatan ini yaitu pertumbuhan pada tumbuhan. Secara garis besar bisa kita lihat pada peta konsep berikut ini. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian pertumbuhan pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, berupa adanya pertambahan ukuran sel, volume sel, dan massa yang bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke semula. Pertumbuhan ini bisa diukur secara kuantitatif, yaitu dalam satuan ukuran panjang dan berat. Jadi bisa dinyatakan dengan angka. Sedangkan pengertian perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan, di mana kedewasaan ini ditandai dengan adanya alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa bunga, dan perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Ya, itulah perbedaan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu, pertumbuhan terutama diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan. Merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Untuk tipe pertumbuhan ini dilihat dari struktur biji. Sesuai dengan kelompok tumbuhan, ada yang berbiji dikotil dan berbiji monokotil. Struktur bijinya terlihat pada gambar. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini terdiri atas 3 tahap. Ya, terutama untuk pertumbuhan dimulai dari 1 tahap perkecambahan, yaitu tahap berakhirnya masa dormansi biji, yaitu masa ketika sel-sel penyusun tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, yang ditandai dengan adanya proses menyerapnya air ke dalam sel biji yang disebut proses imbibisi. Adapun tipe perkecambahan seperti pada gambar, ada tipe hipogeal yaitu perkecambahan di bawah tanah, dan tipe perkecambahan epigeal yaitu tipe perkecambahan di atas tanah. Iya. Kemudian proses pertumbuhan yang selanjutnya adalah setelah perkecambahan adalah pertumbuhan primer, yaitu proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar atau ujung batang. Iya. Yang ketiga, proses pertumbuhan itu adalah pertumbuhan sekunder, adalah pertumbuhan batang yang menjadi semakin besar karena adanya aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Ini menunjukkan juga adanya pembesaran batang tumbuhan dengan adanya lingkaran tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ada faktor luar atau eksternal, meliputi nutrisi, air, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembaban, gravitasi, sentuhan ataupun organisme, parasit, dan herbivora. Itu faktor luar. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor dalam, yang meliputi gen. Yang kedua, hormon, meliputi hormon auksin, gibrelin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, hormon kalin, dan asam traumalin. Itu mengenai bahasan mengenai peristiwa pertumbuhan pada tumbuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.